Iya, dari pemerintahan itu punya saya langsung keruk. Enggak gitu juga bilang. Itu kan yang lucu itu. Udah dengan Pak Boyo dari mana bertemu? Ya itu sekarang sedang diskusi ini. Iya. Langsung aja Pak. Oke, terima kasih. Selamat pagi, selamat waktu. Terima kasih. Yang belum sarapan silakan. Power Pak. Jadi saya senior vice president dulu, wakil direkturnya. Meminta yang SPBG bukan Bapak ya? Iya di bawah saya. Itu Pak ya? Iya. Atau sekejar Pak, kita beli 1000 bus pusing gitu deh. Makanya kami akan presentasi ya Kortesikol ini sebenarnya ingin presentasi untuk dua masalah yang Resto energi sama SPBG itu ya. sama penerjemah. Jadi terima kasih waktunya Bapak. Kami membawa tim di sini, ada Bu Linda mungkin Bapak pernah bertemu, Pak Heni untuk yang penerjemah, terus Pak Eka dari Pertagas untuk jaringannya, dan Pak Doni untuk ini juga CNG juga. Jadi kami ingin pertama mengenai ini dulu kayak SPBG. Pintunya buka aja. Terlalu dingin kali ya di sini. Nah, nggak bisa di setel ya sih. Ini habisin energi. Nggak bisa di setel, rusak katanya. Dia punya sentral. Dia minta dari kemarin. Semua masuk sini tuh dingin. Tapi juga saya mau demo masuk ke sini dulu. Dingin baru gitu. Dia mau marah nggak jadi marah lagi. Kepala dingin lagi. Baik Pak, bisa saya teruskan Pak. Jadi pertama mengenai yang pengembangan SPBG ini Pak. Jadi kami akan fokus ke Jabodetabek, tapi nanti sebagian besar ada di DKI. Untuk itu kami memang ingin mensosialisasikan ini supaya ini diterima semuanya gitu Pak. Baik, lanjut Pak. Nah, kalau lihat di sini Pak, yang sekarang sudah ada, sebetulnya kita itu di Jabodetabek ada 10 SPBG yang beroperasi. Dan cuma nanti dalam slide berikutnya belum maksimal. Karena pasarnya ternyata juga ya ini chicken and egg lah. Jadi ada yang bilang bahwa ini harus konverter dulu apa ini dulu. Tapi sementara yang Transjakarta mengeluh ngantri. Oh gitu. Nggak cukup. Ya, nanti Besok antri, kalau lambat ngisinya sama ngantri terlalu lama untuk ngisi. Gas itu kan beda dengan solar. Kalau solar kan sehari isi sampai besok. Kalau yang gas kan dia mesti 2 kali, harus sama kali. Pas ngisinya juga perlu lebih lama daripada Karena dia apanya gitu, ada itu tergantung. Iya, ada kompresor SPBG SPBG. gitu. Betul. Jadi kalau di Jabodetabek ada 10, kemudian Palembang 5, di Jawa Timur ada 5. Iya, Palembang bisa 5. Ya, tapi nanti Padahal ternyata dia yang punya transportasi itu kan. Nah, dan yang operasi hanya 1 ya? 2 ya? 2 sekarang. Karena ya itu tadi belum persiapan betul Pak. Kemudian untuk rencana 2013, nah ini yang ada 2 sebetulnya, karena kami Pertamina kan dengan adanya dari pemerintah Perpres ya nomor 26 bahwa ini adalah tugas Pertamina sampai ke ujung distribusinya gitu. Jadi ada landasan legalnya Pak. Jadi kami mempunyai program untuk yang Pertamina kemudian kami pilihkan sebagai APBN karena ada 2 anggaran. Nah untuk Pertamina sendiri
ada 2 SPBG yaitu Cililitan dan Purgatung atau kita sebut Cidung biasanya, proyek Cidung. Kemudian 5 SPBG yang terintegrasi dengan SPBU. Udah jadi belum Pak? Yang ini belum. Belum. Kalau ya sedang Apa dalam yang kerjakan kan udah mau Juni Pak, ini Juni 2013 itu. betul. Nah, mungkin perlu Jadi ini di-update ya, semua silakan. targetnya yang di tahun 2013 itu Pak semuanya selesai di Desember. Karena proses pengadaan aja sesuai dengan aturan pemerintah kan memang 2 bulan Pak. Yang capek. Nah itu yang capek itu 2 bulan itu hanya untuk tunggu sanggahan Iya. macam-macam. Iya. Ya, ya. Kemudian nanti update-nya lebih gini. Kemudian yang APBN kita ada 2 Madu Station, BSD dan Cibubur, 2 SPBG online. Online itu maksudnya yang dekat dengan pipa gasnya Pak. Jadi iya, jadi nggak perlu mother daughter. Karena yang lain itu misalnya ada di sana perlu ada truk ke sana gitu. Itu nggak online. Nah, cuman ada yang Eco Station ini trademark kita juga. Eco Station maksudnya disatukan dengan SPBU yang ada gitu supaya nanti lokasinya juga sudah ada, terus ya lebih ke lingkungan juga lebih cepat, ini nggak perlu pengadaan tanah sebelumnya dan sebagainya. Nah ini untuk APBN kami fokusnya ada 2 Mother Station, 2 online, 4 mobile refueling unit atau MRU ini yang dia stay di satu tempat nanti misinya di situ, misalnya di tempat taksi gitu. Kemudian jaringan pipa. Nah ini yang kami sangat perlu dukungan dari Pemda DKI karena pipa itu melintasi nanti ada petanya yang padat penduduk. Misalnya dari Ragunan ke Lebak Bulus dan sebagainya. Ini masih perlu jaringan pipa ada sekitar 22,2 km. Kemudian berdasarkan nanti demand yang ada. Karena kami merencanakan ini ada 10 motor station, SPBG online dan sebagainya. Kemudian ada 7 MRU dan juga pengembangan jaringan distribusi. Lanjut. Nah ini Bapak kalau melihat ini itu sekarang ini yang existing di Jabodetabek itu ada 8 yang beroperasi dan yang siap beroperasi. Artinya pada saat itu sudah ada, tetapi karena ada kendala pasar dan sebagainya, sehingga ini Pak tadi yang disebutkan mungkin yang dikeluhkan oleh Transjakarta yang sebelah mana gitu, karena ada juga yang memang udah optimum, udah hampir ini untuk yang di Jalan Pemuda, tapi di bagian lain ini di Jalan Raya Bogor, di Bendaraya Kalideres itu baru sepertiganya, ini juga baru terus sekali yang pasar Minggu Dan Mogot yang memang udah full. Ya, dan Mogot ini dia full ini Pak. Jadi sebetulnya mungkin mereka memang nggak mau ngisi di situ ya kelihatannya gitu. Nah itu yang harus ada. Dan Jakarta itu dia tidak ada pembagian gitu. Atau nggak bisa masuk, di selatan tuh mungkin nggak bisa masuk. Di sini ya. Ada yang mampu dilayani kan ada masalah nih Pak. Kalau yang fluid itu memang nggak bisa Pak, itu memang kapasitasnya tidak untuk Ini taksi busway. angkot ya. Ya pasar Minggu ya betul. Ya ini taksi sama angkot ya. Mereka lewat itu kan. Berarti memang hampir semua Transjakarta sudah hampir mendekati. Iya. Coba di sini Ya, aja ya. kecuali yang di Jalan Raya Bogor. Itu memang busway-nya nggak lewat Pak. Oh, Bukan gitu. Nggak yang ini. Bolehnya. Ini kan masih kecil nih. jauh itu. Iya. Yang Raya Pasar Minggu. Mungkin di sana gitu nggak? Itu karena busway itu kalau ke sana Pak, muter Satu juga. harus muter. Harus muter, ya. Muternya itu agak manuvernya agak jauh dan susah. Yang itu Pasar Minggu juga begitu. Iya, itu yang pasar Minggu maksud saya. Oh. Sehingga Si bangun yang di jalur-jalurnya mereka lewat harusnya ya. nah itu Ini yang karena nanti sudah ada eksis. nanti kami di dalam saran ininya mohon dukungannya adalah itu kalau misalnya Pemda DKI memiliki ada tanah-tanah di situ kita bisa bangun dengan kerjasama itu Pak. Nanti dalam Yang bawah beroperasi juga ada kampung. yang bawah yang ranting. iya ini yang dioperasi oleh PGN oleh Belum jalan. Sudah.
Ini ada. Nggak bisa buat Transjakarta juga? Bisa. Bisa ya? Itu sekarang Transjakarta Yang banyak. isi di situ. Banyak isi situ ya? Iya. Ya, iya PGN atau yang lain Pak, swasta yang lain agar fokusnya nanti kami diskusikan yang apa. Nah ini tipe SPBG juga mungkin Pak Wagub ini juga sudah familiar dengan Kodo gitu, jadi company operate, company own gitu. Ini itulah yang nanti kerjasamanya seperti apa gitu kalau misalnya dengan Pemda DKI akan bergabung. Ini juga Pak, lanjut. Oke, lanjut. Nah, ini yang sekarang kami sedang fokuskan di tahun 2013 dan nanti seterusnya adalah SPBG Eco Station yang tadi saya katakan bisa disambung dengan SPBU, disatukan dengan SPBU. Ini ada kriterianya memang bahwa dia harus luas gitu karena untuk gas ini perlu ada ini. Kemudian lokasi berdekatan dengan jalur pipa gas supaya nanti kami membangun distribusi pipe ini nggak begitu susah. Kemudian ini yang cukup online, jadi langsung nggak perlu ada pengisian meter. Kemudian tentunya memiliki proyek potensi pasar. Jadi targetnya itu ya paling ada proyek angkutan kota dan sebagainya. Nah untuk 2013 kami dari Direktorat Gas itu berencana membangun ada 5 lokasi SPBG Eco Station di Jabodetabek. Nah ini akan ada revisi di internal kami sendiri di RKP, rencana kerja, anggaran dan pembiayaan. Nah list dari rencana kami adalah ini Pak. Pekayon, ada Fatmawati, Abdul Muiz, Ahmad Yani, Cibinong, Bogor. Nah, ini tipe-tipenya. Ini ada yang ex-Petronas karena mereka memang di situ tutup, gitu. Terus kami akuisisi untuk gantinya sebagai SPBG. Lanjut. Nah ini petanya Pak, kalau kita lihat di sini ada yang SPBG existing ini, yang ini ada di Mogok, ada di Jeval, Mampang dan sebagainya. Kemudian ini yang SPBG online karena dekat dengan pipa. Kemudian Eco Station, Fatmawati, ada Pemudis, dan yang kami bedakan ya untuk Pertamina dan APBN. Ini yang APBN kami targetnya itu. Jadi sebetulnya kalau dari ini coverage-nya juga cukup ini Pak, tidak hanya di selatan atau di utara, tapi mencoba untuk seluruh Jakarta. Lanjut. Sebentar, yang tadi ini gas, yang pipa gas yang ini Pak, yang direncanakan. Jadi dari BJ ya di sini ya, Bakulus, kemudian muter ke sini. Lanjut. Nah ini alokasi gas yang dari hulunya gitu Pak, dari EP, Pertamina EP, Pertamina PHE dan sebagainya sudah dialokasikan oleh Dijen oleh SKK Migas maupun Dijen Migas. Ini ada juga peran dari Medco, PGN. Ini JOB itu Pertamina juga. Jadi Pertamina sebenarnya sebagian besar ini, hampir 65% dari 35 mm itu adalah dari Pertamina. Ini dari Jabodetabek, Surabaya dan Palembang. Lanjut. Nah, ini support dari pemerintah yang sudah kami dapatkan gitu. Artinya dari Menteri SDM juga sudah menerbitkan surat semacam peraturan permen ya dari SDM. Ini mengenai harga gas yang tadi, harga gas di hulunya itu sudah ditentukan 4,72. Padahal sekarang kan harga mereka kan 8 ada 7 gitu, tapi untuk SPBG ini 4,72. Kemudian juga pembebasan eskalasi harga gas. Jadi ini nggak ada istilah factor P dan sebagainya karena marketnya belum tentu Pak. Kemudian diterbitkannya Kepmen juga SDM nomor 30 tahun 2012 mengenai tarif listrik khusus untuk SPBG.
ini disamakan dengan kereta api, jadi lebih rendah sedikit karena memang keekonomiannya agar bisa tercapai. Yang ketiga, diterbitkannya peraturan Menteri Keuangan juga mengenai pembebasan PPN juga sudah ada. Ini bentuk dukungan dari pemerintah sudah ada. Untuk BBG transportasi atau senilai sekitar 310 per liter secara premium. Kemudian yang keempat, diterbitkannya surat dari Ditjen Migas ke PGN mengenai pemberlakuan kopi seharga 172 per liter secara premium. Jadi distribusi mereka untuk transmisi mereka segini, kemudian untuk distribusi 60 rupiah. Utamanya jual lebih untung ke industri Pak ya. Iya, kalau olahannya juga nggak perlu terlalu bagus ya. iya, dan ini kan sangat jadi bisnis yang marginnya kecil tapi memang impaknya besar Pak kalau dari sisi Ekonomi semua supaya iya. Kemudian yang kelima, penyediaan APBN ini untuk mendukung infrastruktur itu sekitar untuk tahun 2013 ini sekitar 602 miliar rupiah. Jadi APBN ini yang harus digunakan satu tahun ini karena ini nggak istilah multi year ini, jadi harus digunakan tahun ini. Makanya kita kejar-kejaran dengan tadi proses tadi perizinan, tender dan sebagainya. Lanjut. Nah ini yang diharapkan Pak, karena sudah. Nah ini yang belum dan kami inginkan itu ada support dalam misalnya percepatan perizinan untuk seluruh infrastruktur CNG. Dan kita ajukan belum Pak izin itu? Sudah. Jadi gini Pak, untuk perizinan untuk mempercepat, jadi yang membuat dan surat dan mendorongnya dari Ditjen Migas Pak. Ditjen Migas sudah membuat surat ke Gubernur DKI tanggal 15 Mei. Kopinya kasih ke saya supaya minta ada kopinya Pak ya. Tadi saya Ini cek tadi. Ditjen Migas. Nomornya 5349 Pak. Kalau masukin surat Migas 5349. 5349. Surat terimanya ya. Iya. Dibaca aja. Ini surat eksposisi sama itu. Surat nomor Ditjen Migasnya ya Pak. Oh surat nomor Ditjen Migas. Nah, ini surat masuk dulu saya nggak kemana-mana tuh. Bisa sampai. Birokrasi begitu. Kita lebih langsung kasih kopinya kali ada gitu lebih cepat. ya. Langsung kita Nanti, ikuti. iya, nanti listnya ada Pak ini ya, izin-izin apa saja yang kami perlukan memang. Kemudian juga Kalau boleh kasih ke saya, kirim ke sini atau Iya. email ke saya. Nanti saya. baik, Baik, ya baik. di scan nanti dikirim ke Pak. Kemudian yang kedua Pak, jadi memang pembangunan terutama waktu kita bikin SPBG yang baru oleh pipa ini kendala sosial Pak. Ini kami teman-teman ini menemui di lapangan itu ya biasa preman ya mungkin Enggak, kalau itu ya lapor kita ya. Nanti kita kirim ke VV kawal sama kos program itu. nah itu jadi kami inginnya pas sosialisasi ada dari Pemda gitu ya. Kenyataan di lapangan. Semua otak itu duit. Kerja apapun jangan lupa ada duitnya. Iya seperti yang kemarin dan dan Kacau Mogot ya. gitu. Iya. Dan Mogot kami juga ada demo dari yang pemuda di situ, kemudian ya kami kemudian ada CSR untuk betul masjid dan sebagainya. Ini kayak preman-preman contoh Fiesta apa ya gitu. Cuma Iya, kalau Pak. untuk yang APBN kan kami Ya, tidak ada. menganggarkan hal seperti itu Pak. Jadi vendornya kayaknya kesulitan. Mereka kemarin komplain, Bu ini harganya nggak masuk Pak Bu, karena ini kami harus mengatasi preman dan Ya, lapor kita aja dari kita coba. Kita bisa turun. Yang susah sih kita lapor ke aparatur ini juga masih ada uang juga sebenarnya. Iya, jadi Ya, salah urusan. Lagi minyak tidak turun semua begitu. Datang Iya. satu tempat orang hutan dia bilang tuh tanah girik dari kakeknya. Dan kakeknya dulu ke situ mungkin lari dari Jepang kali motor-motor kayu. Sekarang mesti ganti, satu nggak mau, putar-putar 2 tahun habis. ya, Mana ada peraturan gitu? Pemerintah itu salah. tanah wilayah. Kalau tanah itu tidak ada, selama ada negara berturut-turut iya. Gitu. Tapi kalau tidak, nggak ada urusan. Tanah negara. Terus semua yang urusan itu tanah negara kan. Kalau dia tidak punya kerjaan, tidak punya rumah, kami sediakan. Jadi tidak ada jadi preman-preman kayak begini. Kita nggak berani ambil putusan Pak. Kami juga kesulitan di waktu kita hajar aja udah.
waduk sama sungai. Nggak ada Bang Rohiman, kalau mau kasih rumah, tinggal situ baik-baik. Yang ngotot mau ribut, tidak jangan ribut aja udah. Itu masalah itu di situ. Iya, jadi yang nomor 2 itu Oke, kasih tahu kita aja Pak, di masalah di mana iya, kan? kita coba. Baru 5 ini sudah ada ini, tapi terima kasih Pak. Semua cari uang semua. Berantakan ya, semua nggak bisa jalan. Ya. Kemudian yang ketiga Pak. Kirim aja Pak ya, kalau ada Baik. apa kirim sini aja berkasnya apa. Baik. Iya. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Terus saya ada tanah milik Pemprov dulu misalnya akan apalagi dekat di Bagas misalnya untuk langsung di ini kan apa dibangun di situ. Kasih tahu aja Pak, ini kalau ada tanah lahan DKI, Bapak kan belum lebih tahu. Kalau saya tunggu laporan anak buah juga belum tentu beres nih Pak. Oke. Kalau Bapak di lapangan ketemu, kasih tahu saya aja langsung. Iya. Kalau yang mesti kita ambil, kita kasih. Ya. Ada 4 yang diusulkan dinas perindustrian itu di depo Cilenyi yang Iya, DPP iya. Cililitan. Udah kan itu kan Pak itu kan. Udah Kayak yang 4 itu udah dikirim surat itu. Udah. Waktu itu kan memang kita Ancol swasta Pak Ancol ya. Iya. Ancol sama terminal kali itu. Nah, Nah, terus waktu itu ada APBN. APBN tidak mengizinkan menggunakan lahan Pemda karena itu kan asetnya milik negara. Jadi lahan juga harus beli gitu kalau pakai APBN. jadi sekarang nggak lagi. Nggak boleh. Nah, yang kami usulkan di sini adalah antara Pemprov dengan Pertamina gitu, Pak. Ya sudah, kita buat itu aja. Iya. Kan kita udah usulkan, belum terima juga ya. Waktu itu kita sudah buat surat ke Bapak minta lahan di Blok M, kemudian yang di Yosudarso, Kita tapi belum ada tanggapan. belum berarti ya. Jadi saya. Yang kita usul beda ya. Jadi saya. Enggak, yang kita usul apa? Yang diusulkan itu ex-depo BPD Cililitan, Ancol, lapangan parkir GP Monas sama terminal Kalideres. Itu yang lama, Pak. Yang lama. Iya, ini kemarin baru 1 bulan atau 2 bulan yang lalu lah kita minta di Blok M Di mana? dan Blok M Blok dan M. Yosudarso. Yosudarso, 2 aja. Iya. Nanti suratnya saya email juga Pak ke Bapak. Catat aja minta BPKD untuk cari suratnya di mana. Ke gubernur ya? Iya Pak. Nah, gubernur nggak masuk ke sini soalnya saya. Nah, Dari cari mana suratnya? kopi kasih ke saya aja loh. Direktur ya. Ya, Pertamina. Nominalnya bisa di email aja nanti di scan. Karena begini Pak, jadi kerjasama ini seperti tadi tipenya kan ada koko, ada kodo dan sebagainya. Nah kami inginkan bahwa karena ini proyek yang ada HSE yang harus komplain dan sebagainya, kami inginkan sih sampai operatornya nanti tetap Pertamina, tapi tanahnya itu bisa katakanlah sewa atau misalnya ada fee kayak seperti itu. Mungkin itu yang pembicaraan detail berikutnya. Nah, Di BPKD itu lagi kan. Berapa bulan? beberapa izin yang harus kami penuhi. Ini ada yang instansi terkait dinas tata kota, ada dinas pertamanan, pekerjaan umum, kemudian dan sebagainya, perhubungan dan sebagainya. Nah, untuk semua perizinan ini dikoordinasi oleh Dirjen Migas. Jadi tadinya kan Pertamina mau ngirim satu-satu, tapi dalam rapat yang lalu Lewat jalur hijau kan boleh di bawah. tidak di atasnya, tetap ada ganggu. Ya, Ya kota kota kan. ya, Nggak masalah. Mereka udah sampai di mana? Kita bantu aja nih semua. ya. Dan ini koordinasinya adalah di tempat Pak Edi Hermanto, Pak Dirjen Migas yang sudah mengirim masing-masing ini, terutama untuk yang distribusi ini juga karena terkait Dinas perhubungan itu apa ya? Nah izin sampai di mana masalahnya Pak? Yang pas versi kami bantu. yang ini sudah kirimkan mungkin dulu ya ada update. Yang untuk gubernur Pak yang kaitannya dengan dinas tata kota. Yang kaitannya dengan ini dinas tata kota
yang kaitannya dengan apa Pemprov sudah dikirimkan ke sini Pak, yang tadi suratnya tanggal 15 Mei itu. Yang itu ya. Iya. Boleh cek. Tetapi nanti mungkin Dijen Migas akan mengundang lagi Pak, engineering kita sampai mana dan bagaimana tindak lanjutnya. Itu banyak undang rapat-rapat yang kemudian tidak selesaikan masalah. Lebih baik kasih kayak potongan surat kita kejar di sini. Gitu ya. Lebih cepat. Ngumpulin rapat-rapat nggak selesai tuh. Nanti ketemu juga nanti juga janjinya pergi nggak sempat. Tidak sampai sana juga perintah anak buah yang dimintain selesaikan nggak ada di tempat. Jadi kopinya dikejar sampai di mana gitu. Dan karena ini mengejar waktu juga Pak, karena Desember terutama untuk yang KBPN ini kan harus selesai. Ini kopi aja. Iya. Maksudnya ini kalau ini kopi ini Ada. Oh, langsung. lupa Pak. Oh, Harus ada 3 kopi. Silakan. Nah, yang perlu kami sampaikan di sini juga gini, Pak Wagub. Jadi ini kami kalau bisa, kalau diizinkan sih bahwa tidak semua harus selesai dulu kemudian bergerak ke ini. Kalau paralel aja gitu, kalau misalnya kan ada misalnya ada Kerja dulu. approval gitu ya. Artinya ini udah kerja dikirim dulu kan? Iya. Jalan aja dulu. Di Jakarta gitu caranya Pak. Kalau minta izin, lama. Bapak kerjanya dulu. Oh, iya. Waktu dia mau disegel, belum lapor kita. Disegel untuk punya saya itu, preman bisa gitu, masa kita nggak bisa? Ya kalau sudah ada. Di Jakarta kan begitu kan? Wagub bener. Kalau Bapak kerjain sesuatu Pak, pasti ribut tuh Pak. Minta izin nunggunya setengah mati Pak. Bapak kerjainnya dulu. Perambut negara kok. Tapi Bapak jangan sampai kecelakaan aja gitu Pak ya, kena orang gitu Pak ya. Iya, iya. Terus yang penting kontraktor kerjanya juga mesti tahu aturan. Jangan bongkar barang, udah tahu jalan macet, dia main taruh. Terus Sabtu Minggu dia tinggalin alatnya di, nah itu kita sebel kayak gitu. Iya, iya. Atau ada lubang apa, ini kerjanya mesti rapi. Dia bongkar langsung tutup, per hari harus diselesaikan. Tidak perlu tengah malam dia mesti kerjakan. Kalau gali umumnya jalan tengah malam. Yang kita kesel kan sama kontraktor begitu kan, dia mau hemat. Truknya kan dia pakai di mana-mana, dia biarin aja situ batu berantakan. Tunggu 2 minggu baru sekalian dia jalan bersihin. Jalan kampung apa? Di hutan, di kota dibiarin gitu. Batu-batunya dia bongkar, dia biarin. Sering kan begitu kontraktor PU gitu. Trotoar dibiarin. Kadang sampai sebulan, dia pikirnya tunggu ngumpul udah banyak baru di. Kalau tiap hari diberesin kan kosnya terlalu tinggi biaya. Ya bisa, Jakarta harus dihitung. Rugikan orang begitu banyak. Nah itu aja kita minta. Ya, jadi nanti sebagai perhatian kami untuk pelaksanaannya. Tapi yang jelas, iya tadi tuh waktu sekarang udah Juni, harus selesai, memang kejar-kejaran itu. Jangan aja Pak, kalau nggak gitu Pak. Baik, terima kasih Pak. Lanjut. Oke, jadi itu Pak presentasi untuk yang apa CNG. Nah, kemudian kami ini juga minta bantuan juga Pak. Tolong yang tadi, belum. Yang tadi. Nah, ini support yang kami perlukan juga Pak, karena ini kan semacam sosialisasi kami. Ini sebenarnya trademark Pertamina, jadi kami ingin ada namanya produk yang infogas itu ya tadi, apa SPPG. Nah, ini kalau bisa kami nggak tahu ke siapa nih, kami mohon bisa ditempel stiker di misalnya di Transjakarta gitu di belakangnya. Tapi tanpa Itu ke dinas pajak. Oh, Masa Transjakarta itu sebagian bukan punya kami Pak, oh gitu. punya operator. Atau yang punya DKI dulu. Pasti dia akan anggap iklan. Oh gitu ya. Ya, ya. Kalau untuk promosi ini kita bagian dari ini. Kita sudah lagi siapkan LED. Oh. Siapkan LED kalau jalan, nanti yang seperti ini Bapak siapkan film LED kasih ke kami. Kami keluarkan dari Kominfo-Mas. Nanti kalau soal stiker bus juga mau LED, ada stiker, kita kerja sama mereka. Kami ada porsi 30%, 20-30% untuk iklan sosial seperti ini. Oke. Ya, kita Bapak masukkan kepada kami, ya soft copy-nya untuk kita tempel. Karena ini kan kami bukan mempromosikan produk Pak, kami Ya. hanya ingin Dia mensosialisasikan pertanyaan aja produk untuk juga punya kita sendiri, pusingnya apa? Ya kita ngapain mau pusing gitu Pak, barang kita sendiri kok, Iya. cuma kantong beda saja. Supaya mengurangi pemakaian BBM orang beralih ke Ya, ini berapa besar atau semua kaca mobil? Oh enggak Pak. Oh enggak. Itu stiker di Nanti kita belakang lihat gitu ya. estetikanya aja Pak, yang Atau bagusnya dikirimkan seberapa. aja, kita kirimkan aja.
Dia langsung ke Transjakarta Sama. untuk mereka pasang sama dinas pajak. Ya, mungkin di belakang. Iya. Lalu kita aja barangnya ada, kita yang perintah aja barang kita. Itu dari sini langsung Kirim sini aja. Ya, nanti Cuma kan kalau kirimnya 2 kali naik turun stiker. Iya. Lebih baik langsung ke Transjakarta. Nanti kan koordinasi sama catatnya sama langsung kirim aja. nanti filmnya kami kirim, stiker-stikernya kami kirim, Bapak. Ya tentukan di mana kontaknya ke Transjakarta. Tempelin yang busnya kita Iya. di belakang. Ah, terima kasih. Ini kalau di kaca dia bisa kebaca nggak? Itu cuma masalah tuh. Karena ini udah hubungan dengan Kemenhub, Dishub, bukan kita lagi. Oh. Jadi stiker itu tuh kalau ditempel dari dalam harus masih bisa lihat Pak. Iya, nanti kita siapkan. Nah kalau stiker udah tempel nggak bisa lihat nggak boleh. Oh, gitu. Nah masalah lagi. Safety ya. Itu masalah itu Pak. Ini mesti. Iya, iya. Tapi kalau yang soft copy-nya ada, kasih kita bisa taruh di website kita Jakarta Gua ini. Iya. Kunjungannya lumayan kan, kita bisa taruh di situ. Baik, baik. Iklan tambah bayar begitu. Nanti LED ingatkan Jakom. Jakom kan kita minta jatah juga tuh. Kalau ada soft copy-nya, Baik. kita mau pasang di hampir tiang listrik semua nih dalam 1 bulan ini. Megatron gini Pak. Ya, yang kayak di Malaysia itu loh Pak. Di tiang itu bisa numpang untuk keluarkan. Baik. Terima kasih Pak Wagub. Jadi ini mengenai apa CNG, kemudian yang Sama selanjutnya. sini aja kok. Baik. Terus apalagi ini yang bagian bantal Yang gebaknya apa sampah. nih diajak nih? Ini nih. Nah, sekarang baru Ya, lihat jadi ini kami kemarin ini maaf ini pakai bahasa Inggris karena kami Kalau presentasi apa? di apa ada form di Emang internet. orang lebih tahu waste to energy Pak. Jadi ini isinya konversi sampah di Jakarta menjadi distrik. Lanjut. Lanjut. Nah, ini lanjut aja bahwa sebetulnya karena program pemerintah dari renewable energy yang 5,7 nantinya diharapkan bisa sampai 17%. Nah, makanya kami juga concern terhadap ini, bagaimana Pertamina membantu pemerintah untuk merealisasikan program ini, yaitu dari renewable energy. Langsung saja, jadi Pertamina sebagai energy company, sehingga lanjut. Kami konsentrasi sekarang bukan hanya hidrokarbon saja Pak, tapi non hidrokarbon base. Jadi makanya kami ada di direktorat namanya gas and power. Nah, powernya itu bisa dari mana saja gitu, dari geothermal, dari biomasa, dari angin, dari gelombang laut, alga dan sebagainya. Ini kami punya semacam risetnya untuk non hidrokarbon. Jadi Pertamina bukan hanya sebagai perusahaan migas atau oil and gas, tapi sebagai energi Pak. Sehingga kami diberi tugas untuk ini. Lanjut. Nah ini ternyata sampah itu bukan hanya masalah sampah itu sendiri, tapi ada Presiden Negeri, peraturan pemerintah, komitmen pemerintah juga, di mana efek rumah kaca harus dikurangi dan sebagainya, sampai ke CSR, social responsibility. Nah ini yang sehingga kami fokus ke sana. Ternyata sampah bukan hanya masalah sampah saja, tapi politik juga ada di situ gitu ya, dan sebagainya. Lanjut. Nah ini kalau kita lihat Pak di Bantar Gebang dan di daerah lain, sampahnya kan sangat menggunung dan memprihatinkan, sehingga kami berpikir ini harus jadi sesuatu yang berguna. Lanjut. Nah ini kalau dilihat di Indonesia, 10 besar kota di Indonesia itu memang paling banyak DKI Pak, sekitar 8,7 ton per hari kalau dibanding dengan kota lain seperti Bandung, Surabaya. Tapi artinya apa? Begitu nanti kami sukses insya Allah di sini, Bantar Gebang, kami bisa langsung replicate Pak ke kota lain gitu yang kecil-kecil gitu. Nah ini potensi listriknya kalau kita lihat, ini juga datanya dari Dirjen EPTKE. Nah kalau di Jakarta DKI sendiri sampai 300-an megawatt, ini artinya sama dengan mungkin 4-5 lapangan geothermal panas bumi. Ini kalau memang benar ya, karena potensi ini kan dihitung dari Besar. iya Pak, besar sekali.
Sehingga kami akan memproses hanya 2.000 saja, dan dari due diligence yang kami pelajari, dari teknologi yang kami pelajari itu bisa 120 megawatt Pak, dari 2.000 saja. Makanya langkah pertama adalah pemilihan teknologinya, dan kemarin Kapan dengan nih Pak mau realisasi? Nah, Udah nanti ketemu, ya? nanti ada ini Pak. Belum Pak, baru ini. Ini yang bertugas di Makassar Pak. Oh baik Pak. Kalau kami, nama handphone Pak. iya sudah ada, saya ada. Lanjut. Nah, kalau dilihat komposisinya memang bayangan di DKI ini kan sama organik Pak ternyata. Jadi besar, lebih dari 50%. Subsidi besar itu. Dan yang lain-lain memang ada logam yang memang udah di recycle di sana ya, di tempat pembuangan sampah sendiri. Lanjut. Nah ini profil sampah DKI itu makin lama makin banyak Pak. Apalagi ini penuturan dari Bantar Gebang Pak, ini dan Pak Douglas Pak, itu katanya meningkat setelah Bapak jadi Bagus dan ini. Jadi setelah Pak Jokowi dengan Pak. karena Nggak bisa dibuang ke sungai lagi. iya, Pak. karena selokan Jadi dulu kan dibuang ke sungai. ya jadi Dan orang-orang kan buangnya kan katanya sejak iya. Sejak gubernur, yang wakil kerja gubernur. itu nggak pernah buang Pak. Kita bayar mereka itu udah pindahin itu dia yang muter-muter situ aja, taman segala macam. ya itu jadi meningkat Pak. Jadi sekarang hampir 6.000. Ini data dari mereka. Data asli itu 6.000-an memang harusnya. Lanjut. Nah sekarang untuk Bantar Gebang ini kami stepnya. Jadi semua teknologi kami sudah kumpulkan. Karena direktorat kami juga direktorat baru Pak, baru setahun yang lalu. Jadi pada bulan April yang lalu kami melihat ini, karena tadi gas and power, kami melihat power itu apa aja sih. Gitu. Sampailah ke Bantar Gebang gitu. Sehingga semua teknologi kami sudah pelajari dan sampai kesimpulan ada teknologi terbaik yaitu dengan plasma sekarang. Nah ini sudah proven. Ini teknologi yang terbaru lagi Pak ya. Iya, plasma Pak. Jadi ini sudah diterapkan di British Airways di sana, tapi dia untuk jadi aftur. Untuk listriknya coba sebagian. Nah, itulah kami coba satu-satu, ada yang landfill biasa gitu, ada digali, dikasih sampah, kemudian dibor. Itu juga ternyata elektrik ininya, listriknya juga kecil dan sebagainya. Ada anaerobik, ada pembakaran insinerator biasa, pyrolyzer dan sebagainya sampai ke plasma. Nah inilah yang kami pilih dan tentunya sudah kami petakan juga, lanjut matrikskan juga ininya Pak, keuntungan dan kelebihan kekurangannya. Jadi kalau misalnya landfill ini murah tapi masih menghasilkan sampah lagi dan sebagainya. Kemudian kalau anaerobik dan sebagainya. Sehingga next lanjut. Nah untuk plasma ini advantage-nya paling banyak dibanding dengan yang lain, dan juga ya memang ada sedikit bahwa dia relatif mahal dan sebagainya, tapi kami udah hitung keekonomiannya. Nah, sehingga Kira-kira luas lahan yang diperlukan kira-kira berapa? 9 dan ini sudah di sana. Harus di Bantar Gebang. Iya, Bantar di Gebang kan situ. bukan wilayah kita. Nanti masalahnya. Kalau di wilayah kita kan sudah terlalu sangat pasti. Soalnya tadi mungkin kalau di luar dari zona mungkin itu masih ada dimungkinkan dengan kira-kira di luar sana. Iya, itu juga di luar zona, Pak. Di luar zona PUP. Bisa. Ada, Pak. Sudah Sudah di tempat ada, Pak. Ada. Sudah survei? ada. Sudah. Berarti bisa nggak Pak? Ya. Nah, terus Bapak kapan mau kerjain? Nanti setelah ini lanjut. Kalau langsung nonton. Iya. Ini Bukan pembakaran, jadi mungkin elektrik tos, ya, jadi panas tinggi. dipanasin dengan tebaran tinggi dan dia tidak menghasilkan ini lagi, jadi zero waste kita sebut Pak. Nah nanti ada ini Pak, Bapak kan backgroundnya teknik, ini ada combined cycle dari steam dan dari gas, dan sehingga ini yang menghasilkan listrik lebih besar. Itu sebetulnya ada combine di sini.
Comment Cycle. Nah lanjut. Nah ini Pak, barangkali Bapak apa? Ini yang concernnya Ternyata baru 2016 Pak. Baru bangun. Bukan. Kalau baru bahannya dihasilkan ya. ya kan kami harus ada prosedur misalnya off takernya PLN, misalnya harus kita tanda tangan dulu PPA dan sebagainya, agreement. Tapi ini pembangunannya sendiri di Bapak kerjain Pak soal PLN nggak usah pusing Pak. Nanti kita Marunda saja Pak. Kita punya kawasan ekonomi khusus. Marunda aja ada kawasan yang punya bisa masuk. Jadi kita juga jangan terlalu takut sama. Kadang-kadang dengan mereka, saya ada beberapa kali ngomongin PLTU begitu Pak. Iya Pak. Kalau untuk kompleks sendiri kenapa takut? Yang Bantar Gebang dari timur bisa tarik ke Marunda, kita mau bangun 400 hektar kompleks. Belum lagi kawasan Berikat Nusantara sini Pak. Ini kebutuhan listrik berapa? Siapa pakai mobil sendiri, kenapa kita nggak mau beli? Upakan aja mereka Pak, kalau macam-macam Pak. Kalau kita untung Pak, udah buang. Justru kita kuatir itu orang nggak bisa bangun, kalau Pertamina gampang. Makanya sekarang kami juga lebih banyak memperkuat kami punya BUMD kami Pak. Supaya lebih cepat kerjanya. Ya kalau kita mau kerjain, ya sekarang Palija, kita tinggal tambah modal aja 1,5 triliun, kita mau beli aja udah. Cepet kerja Pak, tinggal pindah BUMD. Nah ini kan enaknya Pertamina begitu, kalau ada dana, kerjain Pak sama surat kita bantu. Tidak mungkin listrik Bapak tidak laku. Iya kan? Iya, kamu udah itu memang Tidak mungkin tidak laku, dia tunggu 2016, keburu kami udah pindah dari sini Pak. Tapi kami pembangunannya memang di sini Pak. Berapa lama itu Pak? Ini butuh kita ini Pak. Kalau rekomendasi dari teknologi provider itu pembangunannya 24 bulan dan kita akan challenge nanti si kontraktor untuk 22 bulan. Ya apa yang bisa kami bantu ya bantu Pak. Kalau Bapak mau bangun di Marunda juga boleh. Mungkin nanti kalau ini berjalan Makan Kebang lebih ya, lebih cocok. Kita ada beberapa lokasi loh Pak. Di Semanan, kami kan punya perda tentang sampah yang lebih baru nih Pak. Nanti semua perumahan, sekarang gini, perumahan kan bayar, Bapak tinggal perumahan pasti bayar. Bayar pada pengelola perumahan kan, faktanya yang ngambil mobil siapa Pak? Mobil Pemda Pak. Duit siapa? Duit Pemda, bukti fee Pemda. Jadi buat ke Bandar Gebang kami yang bayar. Orang perumahan, enak aja dia. Perumahan saya juga gitu Pak, kita bayar mahal-mahal dia pulang. Saya lihat datang mobil Pemda juga ya. Nah ini sekarang kita rubah. Jadi nanti swasta ini boleh pungut itu uang, bayar pungut, dan dia boleh bikin sendiri. Nah jadi jauh lebih baik. Kita bisa sediakan tempat yang di daerah Sunter kan sudah ada ETF, masih nggak jelas juga tuh. Kan ada di daerah Cengkareng itu Semangan di dalamnya. Kami punya tempat di Cianjur, 100 hektar, Tangerang. Sama perumahan di baratnya begitu banyak Pak. Nah, saya juga tertarik kalau Bapak mau bangun. Kalau ini nanti prototipe Iya. Pak, bisa ekonomis berhasil. Kalau memang Pemda punya gitu ke depan langsung kalau memang sampahnya dikumpulkan di sana kita bisa buat langsung. Cianjur Itu tak tinggal kasih sama lagi pasti. biasanya sekarang. Hanya yang Bandar Gebang aja ya. Bantar Gebang. Jadi tawarnya di Cianjur kan. Yang batas Cianjur, perbatasan di udah ke Bogor sini ya. rencananya itu Pak nanti tinggal Iya. dibelikan Tapi oke. tiga. Ya. Yang pertama itu. Apalagi terima kasih banyak Pak Wagub. Jadi saya ini ya siap untuk ini, Pak Bu. ya ini progres Statusnya saat ini Pak. Ya. Oke, berarti udah masalah. Kita senang kalau sampai dimanfaatkan begitu. Ya, terima kasih. Ini kan kita nggak bayar, enak dia juga nggak bayar dengan datang dengan kerjain itu sampah. Ya, malah mungkin pemulung bisa digaji nanti Pak. Iya, sama-sama senang tuh. Pak Gubernur Oh, yuk, silakan makan nih. Ya. Saya doanya Nah, jangan kalau mau foto di dalam aja Pak. Nanti kalau mau Makanya ya Pak. ini ada